Kita membuka surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 hendak kita baca bersama, dengar dan baca bersama-sama. Saya akan membacakan buat kita sekalian surat Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mengajak jemaat membaca ayat 9 dan 10 yang akan menjadi ayat emas untuk khotbah hari ini. Ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bulan Oktober adalah bulan anniversary Graceful Community. Bulan ini saya hendak bersama-sama saudara merenungkan khusus topik-topik mengenai gereja. Mumpung kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-7. Tidak rasa sudah 7 tahun. Tuhan setia memelihara kita, mulai cuma 9 orang dengan 4 anak. Sekarang Tuhan sudah tambahkan sedikit demi sedikit, tetapi pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan mengenai gereja, khususnya tentang status istimewa anggota gereja. Saudara, kalau orang tanya kepada saudara, Anda pergi ke gereja? Iya. Lalu mereka tanya, apa sih itu gereja? Saudara jawab apa? Ibu Dewi sana bilang, gereja adalah rumah Tuhan. Maksudnya rumah Tuhan itu apa? Gedung, gereja. Nah, hari-hari ini orang kalau ditanya gereja itu apa, biasanya kita berpikir mengenai gedung gereja.
Bahasa asli church, bahasa Inggris church itu memang ambil dari akar kata KRK, bahasa Belanda bilang kerk. Dalam bahasa Yunani itu kuriake, itu artinya rumah Tuhan. Kalau orang sekarang berpikir kalau gereja itu adalah gedung gereja. Di Jakarta kalau saudara naik angkot lewat daerah Samsat sampai ke daerah Pasar Baru, lalu kernetnya ngomong apa? Gereja ayam, gereja ayam. Lalu saudara turun di sana. Kemana rumahmu, dekat mana? Dekat gereja ayam. Kalau disebut gereja ayam, orang berpikir mengenai apa? Mengenai gedung gereja, bangunan gereja, di puncak atapnya ada apa? Ayam. Ada ayam lagi pokok. Saya nggak tahu kenapa itu gereja pasang simbol ayam di atasnya. Mungkin supaya ingatkan kita jangan sampai seperti Petrus tunggu ayam berkokok 3 kali baru sadar sudah menyangkal Tuhan. Tapi gereja ayam, orang pikir mengenai bangunan gedung gereja itu. Hari ini Gus Pi nggak datang. Dengan kita di mana satu anak Semarang. Di Semarang ada namanya gereja Belenduk. Saudara tahu mengapa disebut gereja Belenduk? Karena gereja itu atapnya seperti kubah belenduk begini. Jadi mereka bilang gereja Belenduk. Orang berpikir mengenai bangunan tersebut. Kalau ada acara Paskah, acara Christmas di sini, orang berbondong-bondong pergi ke Three Crosses Church. Di mana itu? Di Castro Valley, right? Ada 3 salib, gereja 3 salib. Saudara-saudara, saya menyebutkan hal itu supaya kita mengerti dalam kontras bahwa di dalam pengertian Alkitab, waktu Alkitab menyebut tentang gereja, meskipun dia disebut kuriake, rumah Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak pernah merujuk atau menunjuk kepada bangunan gereja. Lebih-lebih karena pada zaman itu di dalam gereja-gereja permulaan, saudara-saudara, belum ada bangunan gedung gereja. Saya garis bawahi. Di abad-abad permulaan gereja berkembang, tidak ada gedung gereja formal seperti kita sekarang ini. Karena kekristenan pada zaman itu adalah satu gerakan dan kelompok minoritas. Ahli sejarah gereja ada yang mengatakan kekristenan di zaman itu seperti pulau kecil di samudra kekafiran. Yang lain itu adalah gerakan-gerakan dan aliran-aliran kepercayaan menyembah berhala. Gereja menyembah satu Allah yang tidak kelihatan, tetapi mereka hanya seperti satu pulau kecil. Yang lain masih kafir. Tidak ada bangunan gereja. Gereja-gereja pada zaman itu adalah gereja-gereja rumah tangga. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus memberikan salam kepada jemaat di rumah Filemon, jemaat di Kolose di rumah Nimfa, di rumah orang-orang Kristen, orang-orang yang memang kemudian karena mereka kaya, mereka punya rumah besar, mereka punya uang seperti aula, disitulah mereka berkumpul. Belum ada bangunan gereja. Kebenaran istilah gereja dalam Alkitab lebih merujuk kepada umat, kepada kelompok pribadi-pribadi yang punya relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Istilah bahasa asli lainnya untuk gereja selain kuriake, berarti rumah Tuhan, juga ada istilah lain yaitu eklesia. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, yaitu di atas Petra, yang mewakili pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan berkata, di atas Petra ini, di atas batu karang yang besar ini, aku akan mendirikan jemaatku. Di situ dipakai kata, aku akan mendirikan eklesiaku. Istilah bahasa Indonesia untuk yang kita kenal gereja itu ambil bukan dari kuriake, tetapi dari eklesia. Bahasa Spanish, kalau saudara lihat, iglesia, hampir sama kan? Eklesia, iglesia. Kemudian bahasa Portugis, igreja. Dan Portugis mempengaruhi bahasa Indonesia, igreja. Kemudian bahasa Indonesia menjadi gereja.
Eklesia, apa arti eklesia? Eklesia terdiri dari dua kata, satu ek yang berarti keluar, bahasa Latin ex, itu keluar. Eklesia dari kata kerja kaleo, aku memanggil. Jadi eklesia, kata benda, adalah suatu kumpulan, suatu himpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari suatu kondisi, masuk ke dalam himpunan tersebut. Itu eklesia. Di zaman itu, kalau pembesar atau negara hendak memberikan pengumuman, dibunyikan sangkakala. Kalau sekarang mungkin pakai sirene, bunyi sirene. Orang mengerti, wah ada apa ini? Waktu itu bunyi sangkakala. Waktu dibunyikan, orang semua berhenti dari kesibukannya, berhenti dari pekerjaannya. Mereka semua tahu kita harus kumpul di alun-alun kota. Dan di situ kumpulan tersebut yang berkumpul karena dengar panggilan itu disebut eklesia. Dan Tuhan menggunakan istilah tersebut untuk gereja. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari apa? Keluar dari mana? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan mati lampu? Bukan. Dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang yang ajaib. Terang siapa? Terang Allah sendiri, karena Dia terang adanya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa kita, masuk ke dalam terang Allah. Itulah gereja. Saudara-saudara, surat Petrus ditujukan kepada jemaat yang tersebar di mana-mana. Dalam pasal 1 ayat 23, firman Tuhan ditulis oleh Rasul Petrus, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Siapa yang dilahirkan kembali? Bukan kelompok, tapi pribadi-pribadi. Tidak bisa diwakilkan, saya sudah ulang-ulang bilang. Setiap pribadi harus mengalami kelahiran kembali. Tuhan berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Dia seorang Farisi dan seorang anggota majelis agama, yaitu Sanhedrin. Orang yang sangat berkedudukan, orang yang sangat terpandang. Dia orang yang saleh, dia menguasai kitab Taurat. Tapi Tuhan berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Setiap orang harus mengalami kelahiran kembali. Orang yang dilahirkan kembali, dia dilepaskan dari dosa, dikeluarkan dari kegelapan itu, dipindahkan dari kematian, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu adalah pengalaman pribadi yang punya relasi dengan Yesus Kristus. Lalu di dalam pasal 2, Petrus berkata dalam ayat kedua, karena itu kamu jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setiap pribadi Kristen harus seperti bayi minum susu yang murni. Kita mengambil intake kita, asupan kita dari yang paling murni, yaitu firman Tuhan, supaya saya bertumbuh. Oke, setiap pribadi bertumbuh. Lantas sesudah itu apa? Saudara perhatikan, dalam hubungan dengan gereja, mari kita baca ayat keempat dan yang kelima. Kita baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembuangan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan, sesudah setiap pribadi mengalami kelahiran kembali, menjadi milik Yesus Kristus, bertumbuh di dalam firman Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan? Perhatikan, dikatakan, biarlah kita masing-masing dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani. Suatu rumah yang rohani. Dia tidak kelihatan, tapi kita semua masuk ke dalam rumah tersebut atau bangunan tersebut, bangunan spiritual. Gereja yang sejati, gereja yang benar, itu dalam secara teologi ada dua aspek. Satu, gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan, yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, yang tahu cuma Tuhan. Kalau orang-orang itu dibaptis masuk di dalam gereja yang tidak kelihatan itu, sepanjang zaman, sejak pertama ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil, lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sejak zaman itu mulailah ada gereja yang tidak kelihatan. Bahkan sejak perjanjian lama, mereka yang beriman kemudian dimasukkan ke dalam gereja yang tidak kelihatan. Di dalam pengakuan iman rasuli, di bahan katekisasi disebut the Holy Catholic Church. Bukan the Roman Catholic Church, tetapi the Holy Catholic Church adalah gereja yang kudus, yang universal, yang tidak kelihatan itu. Di situ ada anggotanya, ada orang Afrika, ada orang China, ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang Caucasian, semuanya di dalam gereja tidak kelihatan sepanjang zaman. Selain itu kemudian ada gereja-gereja lokal. Di Alkitab ada gereja Korintus, ada gereja Efesus, ada gereja Kolose, ada Laodikia dan sebagainya. Dan sekarang kita melihat ada gereja-gereja lokal, ada Graceful Community, ada Life Change Baptist Church, ada IPCF, dan banyak gereja-gereja lokal. Tuhan mau setiap orang yang sudah menerima Kristus, anggota gereja yang tidak kelihatan itu, sekarang memberikan diri seperti batu rohani, masuk ke dalam satu bangunan rohani di gereja-gereja lokal. Anggota gereja, itulah maksudnya. Setiap pribadi Kristen barulah menemukan tempat yang tepat ketika dia menjadi bagian dalam satu komunitas rumah rohani. Jadi kembali ke depan, gereja bukan bangunan. Itu bukan yang terpenting. Bangunan bisa dirobohkan, diganyang habis. Apakah gereja habis? Tidak, karena gereja adalah yang kita mengerti kelompok itu yang dipanggil keluar dari kegelapan. Orang Kristen yang sejati, dia sepatutnya menjadi anggota gereja lokal. Tidak ada yang disebut freelance Christian. Ya, kalau ditanya kamu anggota gereja mana? Oh, saya freelance. Anggota gereja mana? Saya anggota GKSS. Bukan gereja Kristen Sulawesi Selatan, tetapi anggota gereja keliling sana sini. Jangan, saudara-saudara. Kita perlu dengan jelas menjadi anggota gereja lokal tertentu. Di situ kita dibina, dirawat, digembalakan. Itu yang disebut pelayanan pastoral. Gereja-gereja yang baik, jika anggotanya pindah, mereka diberi surat pengantar yang disebut surat atestasi. Syukur-syukur dia sudah tahu mau ke gereja mana. Lalu surat atestasi dibuat, ditujukan kepada majelis atau pengurus gereja yang dituju. Lalu dengan surat itu, anggota ini diantarkan bahwa orang ini adalah betul anggota gereja kami. Dia mempunyai kelakuan yang baik, hidup dalam pengajaran yang benar, dia tidak di dalam disiplin gereja. Sebab gereja yang sehat menjalankan disiplin rohani. Kalau ada anggota gereja yang hidup berkadang dalam dosa, tidak mau bertobat, digembalakan masih ngotot terus hidup dalam dosanya, orang itu istilahnya disiasat. Bahasa Indonesia dalam kata gereja disebut istilah siasat. Dalam bahasa yang lain maksudnya itu disiplin gerejawi. Dia dilarang ikut perjamuan kudus. Diumumkan dalam warta jemaat bahwa orang ini karena berkandang dalam dosa, dia dikenakan siasat gerejawi. Kalau orang masih dalam keadaan siasat di bawah siasat gerejawi, dia pindah gereja, dalam surat atestasi diberitahukan bahwa orang ini
di bawah siasat gerejawi, supaya di gereja di sana nanti dia dipastoral, digembalakan, dilayani, supaya dia boleh kembali diterima dalam persekutuan dalam keadaan yang bersih. Itu maksudnya. Kalau tidak, saudara-saudara, seperti domba, dia pindah kota, di sana tidak ada orang yang kenal. Dia ikut dalam gereja, dia dapat berkat dari pelayanan gereja itu, dari khotbah-khotbah dan sebagainya, dia ikut persekutuan, dia ikut pembinaan. Tetapi dia tidak dikenal secara sah, secara legal. Dia menjadi illegal. Saya pernah pada suatu hari ketika saya melayani di sebuah kota, seorang teman sejawat dari luar kota telepon saya. Dia bilang mau minta tolong pelayanan. Apa? Ada anggota gerejanya yang sedang mengalami kedukaan di kota itu. Anggota gerejanya sudah pindah keluarganya ke kota tempat saya melayani, tapi dia tidak atestasi dari gereja semula. Dia ikut di sebuah gereja yang beraliran karismatik. Gereja itu besar. Gereja itu beribadah di sebuah gedung bekas bioskop. Bioskopnya bangkrut, dibeli oleh gereja itu. Sampai hari ini gereja itu adalah gereja yang besar. Satu hari bisa ada mungkin lebih dari 3 kali kebaktian. Yang datang kebaktian ribuan orang, banyak sekali. Lalu anggota gereja dari luar kota ini ikut kebaktian di sana. Tetapi dia tidak pernah atestasi. Dia tidak menjadi anggota gereja di sana. Waktu dia meninggal dunia, dia minta pelayanan untuk dari gereja tersebut, gereja yang dia ikut sekarang di kota ini. Pendatangnya bilang, kami tidak kenal kamu. Namamu tidak ada dalam buku anggota gereja. Kami tidak bisa memberikan pelayanan. Pelayanan kami hanya untuk anggota gereja. Nah, saudara lihat, orang ini terlunta-lunta. Keluarga ini terkatung-katung. Mereka sedang berduka, mereka sedang berkabung, tapi tidak ada hamba Tuhan yang bisa melayani mereka. Bagaimana? Saudara lihat, pentingnya keanggotaan gereja yang resmi, yang jelas. Saya diminta, kemudian saya memimpin pelayanan pergabungan untuk anggota dari gereja luar kota. Kita hidup di Amerika, tidak terlalu merasa perlu keanggotaan gereja yang resmi. Tetapi di Indonesia, kalau kita tidak menjadi anggota resmi suatu gereja, mungkin kita mengalami kesulitan. Pada suatu hari, anak kita mau menikah. Sekarang catatan sipil, peraturannya, orang itu harus lebih dulu diteguhkan di sebuah gereja. Kalau kamu bilang, kamu agama apa? Kamu agama Buddha, kamu harus menikah dulu secara Buddha. Kamu Hindu, kamu menikah dulu secara Hindu. Kamu Kristen, kamu harus diteguhkan dulu di gereja. Begitu. Lalu harus bawa surat peneguhan dari gereja, lalu dia diteguhkan, dia catatan sipil, dicatat pernikahan di catatan sipil. Dan kalau dia bukan anggota gereja tertentu, di mana dia bisa diteguhkan? Betul? Belum lagi kalau dia butuh surat keterangan dan sebagainya. Saudara, tetapi itu bukan hanya untuk keperluan tersebut. Marilah kita melihat terutama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Anda dan saya dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Seorang Kristen bagaimanapun hebatnya, kalau dia seorang diri, dia cuma seperti satu batu bata, sepotong batu bata. Apa gunanya sepotong batu bata? Sudah, kecuali untuk ganjel mobil supaya enggak gelengser mundur. Kecuali dipungut orang ketika ganyang-ganyangan dipakai buat mecahin kaca. Begitu. Sepotong batu bata dia dibuat, diolah, dibentuk, dibakar untuk apa? Supaya dia nanti dipasangkan dengan batu bata yang lain, betul? Baru dia menjadi dinding. Kalau tidak, untuk apa dia seorang diri? Begitulah saudara dan saya diselamatkan, bukan untuk menjadi soliter sendiri, tetapi supaya saudara bergabung dengan sesama saudara seiman yang lain, lalu bersama-sama dibangun di dalam rumah rohani, dipasangkan di dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Karena itu keistimewaan seorang Kristen yang pertama, dia mempunyai status sebagai anggota gereja. Tentu anggota gereja yang tidak kelihatan, itu yang terpenting.
Kedua, anggota gereja yang jelas. Jangan kita jadi orang Kristen tapi tidak punya rumah yang tetap. Saudara harus menentukan hal ini untuk diri saudara sendiri. Oke, selain keanggotaan yang jelas, unsur apa yang terutama dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang istimewa secara unik dan positif? Seorang pendeta bercerita, dia melayani di Chicago. Di jalanan ada kelompok anak-anak yang gelandangan. Mereka itu melakukan berbagai macam kejahatan. Mereka nyopet, mereka mencuri, mereka nodong, dan sebagainya. Kelompok ini menyebut diri the throwaway kids. Siapakah mereka? Mereka punya identitas. We are the throwaway kids. Ternyata anak-anak itu adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Gak diurus, orang tuanya sendiri mungkin berantakan hidupnya, broken homes, lalu anak-anak ini gelandangan di downtown, di pusat-pusat kota. Di setiap kota ada anak seperti itu. Kalau saudara pulang ke Jakarta, ke Indonesia, saudara lihat di jalan itu ada anak-anak jalanan. Tak karu-karuan mereka. Yang rambutnya dicat warna-warni, tinggal di kolong jembatan, yang kupingnya dilubangin, hidungnya dipasangin paku, stainless dan sebagainya. Setiap hari hidup seperti itu. Nah ini di Chicago, mereka adalah the throwaway kids. Karena mereka melihat diri mereka sebagai anak-anak yang dibuang, anak-anak yang tidak punya harga, maka mereka hidup seperti itu. Saudara lihat identitas, penilaian diri kita kepada diri kita sendiri mempengaruhi perilaku kita. Siapakah kita? Karena itu, sebagai seorang Kristen, apakah identitas kita? Apakah jati diri kita? Marilah kita melihat, saudara-saudara, di dalam Alkitab begitu pentingnya identitas. Dalam Alkitab dicatat mengenai Yusuf. Saudara ingat bukan? Kisah itu kita selalu kembali ke sana. Karena Yusuf ini seorang yang istimewa. Riwayat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang di segala zaman. Satu hari dia digoda oleh induk semangnya, nyonya tempat dia bekerja, nyonya rumah tempat dia bekerja. Lalu Yusuf bilang apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begini besar dan berdosa terhadap Allah? Mengapa Yusuf bisa melepaskan diri dari pencobaan yang menggiurkan itu, dari godaan yang menjatuhkan banyak orang? Dia tidak meminta, nyonyanya yang menawarkan. Tapi Yusuf bisa bukan cuma menolak, tapi dia melarikan diri dari pencobaan itu. Dia menang dalam pencobaan. Mengapa saudara-saudara? Karena dia kenal identitasnya. Bagaimana mungkin aku, dia punya ego dengan identitas yang jelas. Aku adalah umat Allah. Aku diajar oleh ayahku. Tidak mustahil Yakub menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana dia menggunakan banyak tipu daya dan sebagainya, tapi Allah menolong dia. Lalu Yakub menjelaskan pada Yusuf betapa pentingnya hidup hubungan dengan Allah itu. Maka Yusuf dari kecil, karena dia dekat dengan ayahnya, dia sudah punya hubungan pribadi dengan Allah. Karena identitas itu, meskipun dia dibujuk rayu, tidak mustahil digoda oleh Nyonya Potifar, bilang, apalah, semua orang seperti itu. Yusuf berkata, biarkan semua orang melakukan. Aku seorang diri beda dengan mereka. Saudara lihat, ego identitas yang jelas membuat kita dapat melawan arus pencobaan. Lalu kita ingat Daniel dan 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama baru mereka. Di Babil mereka dicuci otak, coba digenosida, dipunahkan genos mereka.
ras mereka dan kebangsaan mereka diganti nama. Daniel jadi Belsasar. Sadrak itu nama baru. Siapa sebetulnya dia? Kalau jadi kuis, saudara tahu siapa nama asli Sadrak Mestak Abednego? Tahu? Itu nama baru mereka. Nama aslinya adalah Hananya. Yang kedua Misael. Yang ketiga itu Abednego. Asaria. Oke, Hananya, Misael dan Asaria oleh Raja Babil diganti namanya, seperti kita disuruh ganti nama semua. Oke. Tetapi Daniel dan 3 teman tidak lupa identitas mereka. Mereka dikasih makanan dari meja raja, makanan wah yang sedap-sedap semuanya. Di sana juga berkali ada Kristi patah. Makanan wah semuanya yang asal punya. Tapi Daniel, Hananya, Misael, Asaria bilang, kami tidak mau makan makanan itu. Why? Mereka tidak lupa. Mereka adalah orang Yahudi. Mereka umat Allah. Mereka hidup di bawah Torah. Firman Tuhan mereka patuhi. Semua itu adalah makanan yang halal. Belum lagi hari itu sudah lebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau makan. Itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah. Berikanlah kami hanya air putih saja. Kami tidak mau minum anggur. Dan sayur mayur saja. Sampai penjaganya takut. Kalau kamu kurus kering, jadi sampai sakit, aku yang digantung. Lalu Daniel bilang, no worries. Kami akan baik-baik saja. Dan Tuhan membuktikan mereka dipelihara. Mereka kenal identitas mereka. Mereka bangga dengan diri mereka. Saudara, saya dan saudara sudah diganti nama kita. Apa kita kehilangan jati diri kita, etnis kita, genos kita? Itu adalah satu cara yang salah kaprah. Pikir dengan ganti nama, orang bisa cuci hilang kebanggaan etnis. No, banyak orang tetap ingat, meskipun kita diganti nama, kita tetap adalah dari etnis tertentu. Kita dilahirkan di Indonesia dari keturunan etnis itu, tidak bisa disingkirkan. Saudara-saudara, pada suatu ketika saya dengan waktu saya dengan Jun, dengan mamanya, dengan mami, dengan Bu Ratna tahun 2010 kami jalan-jalan di San Francisco, lalu ke Girard Delhi. Setelah dari Girard Delhi kemudian ke seberang itu ada pantai di sana, bukan? Lalu saya lihat ada 2 orang muda sepasang, kita berkenalan, dan lalu saya tanya, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari New York. Lalu saya tidak tanya, mereka sendiri bilang, we are Jewish. Saudara lihat, mereka punya kebanggaan diri. We are Jewish. Mereka begitu bangga bahwa diri mereka adalah keturunan Yahudi. Identitas itu penting sekali. Hari ini kita melihat apa itu identitas istimewa anggota gereja. Ayat emas kita adalah ayat 9 dan 10. Mari kita baca ayat 9 dan 10 bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau ditanya, siapakah Anda, siapakah saya sebagai anggota gereja Tuhan? Apa yang kita jawab sebagai identitas kita? Yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Salah satu versi bahasa Inggris mengatakan we are a chosen race. Dalam bahasa asli, race itu adalah genos, ras. Kita adalah ras yang terpilih dari sekian banyak ras dan etnik di dalam dunia ini. Orang Kristen yang sejati, anggota gereja yang tidak kelihatan adalah
genos yang khusus, genos yang terpilih. Genos itu ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning, ada yang mata besar, ada yang mata sipit, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Tapi di dalam Kristus kita adalah umat pilihan, bangsa yang terpilih. Saudara, predikat terpilih selalu punya konotasi atau nilai arti yang istimewa dan kebanggaan. Kalau pergi ke farmer market, begitu banyak buah, tetapi ada satu stand dikatakan ini buah-buah yang pilihan. Di Indonesia sekarang sudah ada toko-toko buah yang canggih sekali. Saudara pergi ke sana, di musim mangga ada banyak rak berbagai macam mangga. Jenis harum manis pun ada banyak macam jenis macam kelasnya. Ada yang harganya sekilo sekian, ada yang harga sekilonya lebih mahal, dan ada satu yang khusus disebut suluhan. Apa artinya suluhan? Itu bahasa Jawa. Itu artinya matang pohon, enggak disekep. Harganya istimewa, mahal, sebab itu adalah mangga pilihan khusus. Saudara, yang pilihan selalu istimewa. Kita adalah orang-orang istimewa. Anggota gereja yang sejati adalah bangsa yang terpilih. Kita terpilih menjadi satu umat yang khusus. Kiranya kita punya kebanggaan yang mengatasi segala macam kebanggaan ataupun keminderan rasial. Bukan cuma ada orang yang bangga karena rasnya, ada yang minder karena keturunan. Bukan. Kalau ditanya, kamu anak siapa? Wow, ada yang bangga, saya anak si Anu, sebab semua orang kenal siapa itu orang tuanya. Tapi ada anak lain, kalau ditanya kamu anak siapa, dia malu-malu. Kalau bisa tidak sebutkan, karena mungkin ayahnya dulu adalah residivis, bromocora, keluar masuk penjara. Wah, dia menjadi anak yang minder. Tetapi ketika dia menjadi milik Yesus Kristus, dia menjadi orang pilihan Allah, istimewa. Allah memilih dia. Setiap orang di dalam Kristus identitasnya diperbarui, dipulihkan. Kalau dia pernah mengalami luka batin, di dalam Kristus dia diangkat. Kemarin di persekutuan Bible Study saya menceritakan dari sebuah buku di India, seorang dokter melayani orang-orang kusta. Kalau ada seorang kusta, dia sudah disembuhkan dari kustanya, tapi dioperasi bagaimanapun tidak bisa dipulihkan. Tangannya sudah menjadi tidak berfungsi, wajahnya sudah hancur jelek sekali, sampai orang itu selalu menunduk, mukanya muram, dia kehilangan harga diri. Orang lain bisa melakukan pertukangan, dia tidak bisa kerja apa-apa, dia menjadi sangat malu dan rendah diri. Tapi dalam campnya, lalu kemudian dia dengar Injil, dia terima Kristus, dia diselamatkan. Langsung saudara, diceritakan oleh dokter itu, orang ini berubah. Sekarang dia bisa mengangkat wajah, wajahnya berseri-seri, bersinar. Dia punya harga diri yang baru. Sekarang dia bisa berfungsi. Dia menjadi pembimbing bekas-bekas pasien kusta lainnya. Dia menjadi berkat untuk orang lain. Dia kemudian diberikan suatu award, the best teacher of the year pada waktu itu. Dia begitu berfungsi. Mengapa? Karena dia punya identitas baru. Setiap orang dalam Kristus mempunyai kebanggaan karena kita adalah umat yang terpilih. Kiranya kita memiliki kebanggaan rohani itu. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Versi bahasa Inggris mengatakan royal priesthood. Kita adalah imam-imam yang rajawi. Apa artinya? Ada banyak tafsiran. Kita adalah imam-imam yang melayani seorang raja atas segala raja. Wah, luar biasa bukan? Atau imam-imam yang akan ikut memerintah dengan sang raja segala raja.
apapun tafsirannya, seorang Kristen adalah seorang imam. Sebelum Kristus, imam itu adalah hanya keturunan Harun dan anak-anaknya. Yang lain adalah orang-orang Lewi. Mereka semua imam-imam. Tapi imam yang khusus, imam besar adalah Harun. Dan anak-anaknya menjadi pewaris jabatan imam agung, imam besar, yaitu keturunan Harun. Tidak boleh sembarang orang. Orang mau datang kepada Allah harus lewat seorang imam. Tidak ada orang yang membakar korban sendiri di atas mezbah. Harus dilayani lewat seorang imam. Itulah jalan mendekat kepada Allah. Lalu imam itu sendiri mau datang kepada Allah, luar biasa peraturannya. Mereka harus menyucikan diri, memeriksa diri, membersihkan diri dari dosa. Tidak boleh simpan dosa. Peraturan begitu ketat. Lalu imam agung itu, imam besar yang istimewa ini, dia boleh menghadap Allah cuma setahun sekali, satu kali saja, di hari penebusan dosa, the Day of Atonement. Masuk ke ruangan Maha Suci. Di Bait Allah ada 3 ruangan. Satu pelataran luar, kemudian ruangan suci, dan kemudian ruangan Maha Suci, the Holy of the Holies. Ruangan Maha Suci dengan ruangan suci dibatasi oleh apa? Oleh satu tirai yang tebal sekali. Imam besar cuma boleh masuk 1 kali. Hanya imam besar yang boleh masuk. Imam lain tidak boleh masuk. Sembarang orang lain masuk ke sana pasti mati, dihajar oleh kemuliaan Allah. Dan imam besar masuk ke sana harus menunjukkan diri baik-baik. Kalau waktu dia masuk, tertahu kakinya itu diikat dengan tali. Orang ulurkan tali itu. Imam pakai pakaian, di jubahnya itu seperti toga, bawahnya ada giring-giring yang kalau dia bergerak jalan bunyi kerinci. Diikat tali, diulur masuk ke dalam ruang Maha Suci. Untuk apa tali itu? In case sesudah sekian waktu kok imam lain dan umat kok tidak dengar bunyi kemerincing. Apa ini itu imam besar di dalam? Tidak mustahil dia sudah dihajar oleh kemuliaan Allah, tewas di hadapan kemuliaan Allah. Apakah orang lain boleh panggil 911 lalu masuk tolong dia berikan pertolongan pertama di sana? No. Sebab hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Oleh sebab itu dengan diikat tali itu tadi untuk apa? In case kalau peristiwa itu terjadi, imam besar itu tarik keluar. Gampang tidak menghadap Allah. Susahnya luar biasa. Tetapi ketika Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Apa yang terjadi? Gempa bumi, halilintar. Kemudian firman Tuhan mengatakan, tirai yang tebal itu di Bait Allah tercarik terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Apa artinya? Sekarang dibuka jalan yang baru. Tidak perlu lagi lewat imam-imam dan pastor-pastor. Cukup melalui Kristus. Dan setiap orang Kristen, dia menjadi imam dan boleh langsung punya akses menghadap Allah. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan setiap hari sepanjang tahun. Akses itu terbuka. Saudara boleh datang memang minta Pak Pendeta tolong doakan saya, tapi tidak perlu harus selalu lewat pendeta. Saudara sendiri datang ke hadapan Allah karena Anda adalah royal priesthood, anggota dari imam-imam yang rajani itu. Karena Kristus sudah membuka jalan menghadap Bapa di sorga. Melalui Dia sekarang kita pun menjadi imam-imam yang menghadap Allah. Di dalam bahasa Latin, imam adalah pontifex. Apa artinya? Pontifex adalah a bridge builder, pembangun jembatan.
Dan sekarang saudara sebagai orang Kristen boleh menjadi pembimbing untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Anda boleh mendampingi mereka, berdoa untuk mereka, menjadi juru syafaat, menaikkan intercessor untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, lalu membimbing mereka, membawa mereka kepada Kristus. Apakah itu luar biasa? Saudara, bukan pendidikan seminari, saudara, bukan pendidikan khusus, tidak perlu. Saudara mengenal Kristus, tumbuh dalam firman, dan sekarang saudara boleh menjadi a bridge builder untuk orang lain kalau datang kepada Allah. Apakah itu luar biasa? Itulah identitasmu dan identitasku. Luar biasa. Yang ketiga, apa identitas kita? Setelah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, lalu apa? Bangsa yang kudus. A holy nation. Dalam bahasa asli, holy itu hagios, yang punya arti berbeda, dipisahkan dari yang lain. Kudus. Kita adalah bangsa yang diistimewakan bagi Tuhan, sehingga kita menjadi yang berbeda dengan dunia. Kita berani tampil beda, bukan dari penampilan, rambut yang dicat dan sebagainya, tidak, tapi dari kelakuan, dari kehidupan moral spiritual kita. Kita menjadi orang yang berbeda. Pada suatu hari ada seorang guru yang sangat tertarik kepada kelakuan seorang bocah. Karena bocah ini tidak seperti anak-anak yang lain. Anak lain suka omong kotor, dia tidak omong kotor. Anak lain malas, anak ini rajin sekali. Anak lain kurang ajar, anak ini sangat sopan. Suatu hari gurunya panggil dia, aku melihat kamu sangat istimewa sekali, beda dengan yang lain. Aku pikir kamu pasti punya seorang ibu atau ayah yang istimewa sekali yang mengajar kamu. Nah, ceritakanlah mengenai orang tua anak itu justru berlinang-linang air matanya. Dia katakan, saya tidak punya seorang ibu. Mungkin ayahmu, dan saya juga sudah tidak punya seorang ayah. Dia sudah tidak punya ibu, dia tidak punya seorang ayah. Saya hidup dengan satu komunitas anak-anak lain yang diasuh dalam sebuah asrama. Loh, kok bisa begitu? Lalu ibu guru tanya, bolehkah aku tahu ibaratmu? Lalu anak ini bilang, aku mau cerita, tapi ibu harus janji tidak boleh cerita kepada anak-anak lain. Lalu anak ini cerita. Dia anak dari Eropa Timur. Dia adalah keturunan bangsawan. Ayahnya dan ibunya adalah prince dan princess. Tapi pada suatu hari ada invasi di negerinya. Lalu keturunan mereka, termasuk dengan orang-orang lain, ditangkapi. Dan dia sendiri melihat ayah ibunya ditangkap, dinaikkan di sebuah truk untuk pergi kemudian dieksekusi. Tapi sebelum berpisah dengan kedua orang tuanya, ayahnya bilang kepada anak ini, apapun dan bagaimanapun, dimanapun kamu berada, bagaimanapun lingkungan kamu, ingat selalu, tidak boleh lupa bahwa kamu adalah seorang pangeran, bahwa kamu keturunan bangsawan, kamu adalah keturunan raja. Itu yang membuat dia berbeda. Dia bilang kepada ibu guru itu, aku selalu ingat, Bapak bilang, aku anak yang istimewa. Saudara-saudara, kita adalah holy nation. Kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Tadi kita sudah singgung Yusuf. Orang lain boleh, tapi Yusuf bilang, aku adalah orang yang berbeda. Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia adalah ingin sama dengan lingkungan kita. Waktu saya sebagai remaja, saya ingin sama dengan teman-teman saya. Kalau mereka pakai celana yang sempit sekali, saya ingin pakai celana juga yang sempit. Tapi mami bilang, kamu pakai celana yang agak besar, karena kamu kurus.
Kalau pakai yang sempit, kamu kelihatan makin ceking sekali, jelek. Tapi saya nggak suka, karena saya ingin sama dengan anak-anak yang lain. Rambut saya dipotong kerukat, pendek sekali, rambut berdiri semua. Saya ingin seperti anak yang lain. Saya tidak mau pergi cukur. Rambut saya makin lama makin panjang. Suatu hari saya pulang, rambut saya sudah keriting. Karena anak-anak lain rambutnya dicatok, saudara-saudara. Pakai besi, dipanasin, kemudian dikasih kertas, gulungkan ke rambutnya. Mami sampai kaget. Rambut saya pulang-pulang keriting sekali. Mami bilang, tidak boleh seperti itu. Pergi ke tukang cukur, hari ini potong. Aduh, saya stres luar biasa. Besok pergi teman Hana, loh kemarin kamu sudah dicatok, kok hari ini kamu sudah kerukat lagi. Saya merasa berbeda dengan orang lain, saya stres. Tetapi sesudah kita menerima Kristus, saudara-saudara, kita tidak malu untuk tampil beda. Kita lain dengan orang-orang yang lain dalam mengenal Tuhan. Karena kita tahu identitas kita, we are a holy nation. Yang dikuduskan, dipisahkan, dibedakan untuk menjadi milik Allah. Itulah yang selanjutnya. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam bahasa asli mempunyai arti treasure. Kita adalah milik yang sangat berharga, milik Allah sendiri. Dalam bahasa asli menunjukkan arti treasure itu dibeli oleh Allah, saudara-saudara. Anda dibeli dengan harga.